Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Menyongsong berita itu, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga pada saat itu beliau sendiri secara langsung menggalakkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengorbankan separuh hartanya, yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6 kisah ke-4. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menginfakkan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat harus bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaisul Usrah atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan. Jarak yang ditempuh sangat jauh dan musim yang sangat panas. Di samping itu, buah-buah kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen. Padahal kehidupan penduduk Madinah bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan menghadang, khususnya kebun yang telah mereka usahakan selama setahun. Sungguh satu hal yang sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus. Padahal sudah siap panen, namun karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya, mereka segera menyambut seruan baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita, dan anak-anak. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis, menyesali keadaannya. Mengenai kejadian tersebut, turunlah ayat Al-Quran. Mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Seluruh sahabat radhiyallahu anhu yang tidak ada uzur menyertai peperangan tersebut, kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Samud. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi wajah beliau yang penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kalian harus segera melewati kampung orang-orang zalim ini dengan menangis dan takut jangan-jangan azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Meskipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis, khawatir azab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun, walau dalam keadaan sangat sulit, tetap menunjukkan kesetiaannya. Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas dalam hati. Demikianlah, semoga kisah ini dapat memberikan kita pembelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.